Naga Sastra Sabu Inten, halaman 931 sampai 950. Maeso Jenar, Kebo Kanigoro segera menutup hidung mereka supaya tidak dimasuki debu yang berhambur-hamburan di belakang rombongan itu. Tetapi ketika rombongan itu telah melampauinya, tiba-tiba terdengarlah sebuah aba-aba dari antara mereka. Dan dengan tiba-tiba pula rombongan itu berhenti bersama-sama, sehingga kuda-kuda mereka meringkik dan berputar-putar. Kemudian beberapa orang di antara mereka tiba-tiba memutar kuda mereka dan berlari ke arah rombongan Maeso Jenar. Ketika Maeso Jenar memandang Kanigoro, Kanigoro pun sedang memandangnya. Dengan kedipan mata, Kanigoro memberi isyarat kepada Maeso Jenar dan ketiga kawannya yang lain. Sebab bagaimanapun juga, sesuatu yang tidak diharapkan dapat terjadi karena orang-orang itu masih belum mereka kenal sama sekali. Wanamerta, Bantaran, dan Panjawi segera mempersiapkan diri. Sebagai utusan yang bermaksud menempuh penyelesaian yang baik, mereka tidak bersenjata, kecuali di punggung mereka terselip sebilah keris sebagai suatu kelengkapan yang lazim. Karena itu, ketika mereka melihat keadaan yang tidak menentu, segera mereka memutar keris mereka di lambung kiri. Beberapa orang itu menjadi semakin dekat, dan ternyata yang lain pun mengikuti mereka pula. Dan semakin dekat mereka itu, Maeso Jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bersiap pula untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Seorang yang bertubuh besar berkulit hitam mengkilap dan bermata tajam seperti mata serigala mengendarai kudanya paling depan dan langsung mengarah kepada Kebo Kanigoro. Melihat orang itu datang kepadanya, Kanigoro pun segera menyambutnya. Mula-mula orang itu menghentikan kudanya beberapa langkah dari Kebo Kanigoro, kemudian memandangnya dengan tajam. Baru beberapa saat kemudian ia bertanya, "Kisana, siapakah kalian ini dan apakah keperluan kalian?" Kanigoro tidak segera menjawab, tetapi dengan matanya ia minta pertimbangan kepada Maeso Jenar yang sedikit banyak sudah mengenal daerah Banyu Biru. Ketika Maeso Jenar menggeleng kecil, tahulah Kebo Kanigoro bahwa orang-orang itu bukanlah orang-orang Banyu Biru. Karena itu segera ia menjawab, "Apakah Kisana bukan orang Banyu Biru?" Orang itu mengernyitkan keningnya. Ia tidak senang pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan pula. Karena itu dengan kasar ia mengulang pertanyaannya, "Aku bertanya kepadamu, siapakah kalian ini?" Kebo Kanigoro tidak ingin bertengkar. Karena itu ia menjawab, "Kalau kalian belum mengenal kami, pastilah kalian bukan orang Banyu Biru, sebab kami adalah penduduk daerah ini." Orang itu memandang Kebo Kanigoro dengan penuh kecurigaan. Kemudian dipandanginya Maeso Jenar, Wanamerta, Bantaran, dan Panjawi berganti-ganti. "Benarkah kalian penduduk Banyu Biru?" desaknya. Wanamerta mendesak maju, kemudian ia menyahut, "Sejak lahir aku telah di daerah ini. Kau curiga?" Tiba-tiba orang itu tertawa. Jawabnya, "Tidak kakek tua, aku percaya kalau kau orang Banyu Biru, sebab bentuk kalian mengingatkanku kepada bentuk-bentuk batu padas yang berbongkah-bongkah keras dan kasar." Wanamerta tersinggung oleh jawaban itu, tetapi ia didahului oleh Kebo Kanigoro yang mengenal gelagat. Katanya, "Sesudah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang Banyu Biru, maka kami pun ingin mengetahui siapakah kalian dan dari manakah kalian." Sekali lagi orang itu tertawa. Jawabnya, "Aku baru saja menemui kepala daerah perdikan kalian, tetapi orang itu ternyata keras kepala." "Kau benar," sahut Maeso Jenar. "Orang itu memang keras kepala, tetapi apakah keperluan kalian?" Tiba-tiba orang itu terdiam. Lalu ia mendorong kudanya beberapa tapak maju mendekati Kebo Kanigoro. Dengan perlahan-lahan, hampir berbisik ia bertanya, "Kisana, aku lihat kalian bukanlah orang kebanyakan. Karena itu kalian pasti sudah tahu bahwa Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten berada di Banyu Biru. Nah, katakan kepadaku, siapakah yang menyimpan kedua keris itu?" Maeso Jenar, Kebo Kanigoro, beserta ketiga kawannya terkejut mendengar pertanyaan itu. Untunglah bahwa mereka segera dapat menguasai diri, sehingga perasaan itu tidak terlalu membekas di wajah mereka.
Tetapi pertanyaan itu merupakan penegasan dari berita-berita yang mengatakan bahwa di Baju Biru tersebar desas-desus yang menyatakan Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten berada di tempat itu. Karena itu tiba-tiba Kanigoro ingin mengetahui dengan pasti siapakah orang-orang itu. Demikian juga agaknya Maeso Jenar dan bahkan ketiga kawan-kawannya. Maka bertanyalah kemudian ke Kanigoro, "Dari manakah kalian mendengar berita tentang kedua keris itu?" Orang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa. "Hahaha, apakah untukmu mengetahui dari mana aku mendengarnya?" Kanigoro menyahut, "Sayang, kau mimpi di siang hari. Tak ada keris di tanah pertikan Banyu Biru, kecuali kerisku sendiri serta keris kawan-kawanku ini." "Jangan begitu Kisana," potong orang itu. "Kalau kau mau menunjukkan kepadaku, kau akan menerima hadiah cukup." "Apakah hadiah itu?" sela Maeso Jenar. "Apa saja yang kau kehendaki, uang, emas, atau permata?" Jawab orang itu. "Sayang kami tidak mengetahuinya," desis Maeso Jenar. Pandangan orang bermata serigala itu menjadi semakin tajam. Sekali dua kali ia menengok kepada kawan-kawannya yang berada di belakangnya, seolah-olah ia ingin mengetahui kesiapsiagaan mereka. "Memang orang-orang Banyu Biru keras kepala," guman orang itu, "seperti kepala daerah pertikanya." "Kisana," kata Kepu Kanigoro kemudian, "yang paling mengetahui segala sesuatu di Banyu Biru ini adalah Ki Ageng Lembu Soro. Kalau kau tadi telah menemuinya, maka kenapa tidak kau tanyakan kepadanya? Atau barangkali kalau kau sudah menanyakannya dan dijawabnya kedua keris itu tidak berada di Banyu Biru, maka jawaban itu pastilah benar." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya semakin menunjukkan ketidakpuasannya. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menyabarkan diri dan berkata ditahan-tahan, "Kalian tinggal memilih, menunjukkan di mana keris itu berada dan menerima hadiah, atau tidak mau menjawab, tetapi kalian binasa." Kanigoro masih tetap berkata dengan sabarnya, "Kisana, apakah yang akan kami katakan tentang kedua keris itu kalau kami benar-benar tidak mengetahuinya?" Orang berkulit hitam itu sekali lagi menengok kepada kawan-kawannya, dan seperti orang minta pertimbangan, ia berkata, "Apakah yang sebaiknya kami lakukan atas orang-orang ini?" "Terserah Ki Lurah," jawab salah seorang di antara mereka. Ia menarik nafas. "Kisana, kami merasa perlu untuk memberikan pelajaran kepada kalian, sekaligus memberi peringatan kepada Ki Ageng Lembu Soro. Kalau ia akan tetap berkeras kepala, nasib rakyatnya akan tidak menyenangkan. Sekali lagi aku memberi kesempatan kepada kalian untuk menunjukkan kepada kami di mana kedua keris itu disimpan. Menilik sikap, pakaian, dan keadaan kalian, kalian adalah orang-orang penting di Banyu Biru ini. Tetapi kalau kalian tetap tidak mau bicara, maka kalian akan menjadi orang pertama yang akan kami jadikan korban. Kalian akan kami bunuh dengan cara yang mengerikan. Dada kalian akan kami silang dengan pisau, dan isi perut kalian akan kami tumpahkan. Mata kalian akan kami copot dari batok kepala kalian. Nah, bukankah itu mengerikan? Setiap hari akan kami lakukan hal yang serupa sampai kepala daerahmu atau seseorang mau mengatakan kepada kami, baik karena ketakutan maupun karena ia ingin hadiah, di mana kedua keris itu berada." Semua orang mendengar kata-kata itu terkejut, apalagi Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi sebagai orang-orang Banyu Biru yang sebenarnya. Penjawi yang paling muda di antara mereka adalah orang yang berdarah paling panas. Ia segera mendesak maju. Sebenarnya ia dapat membiarkan saja hal itu berlaku di Banyu Biru, sebab itu adalah tanggung jawab Lembu Soro pada saat ini. Sedang mereka sendiri pada saat itu agaknya mungkin sekali untuk menyelamatkan diri. Tetapi sebagai seorang yang berangan-angan masa depan yang gemilang bagi rakyat Banyu Biru, ia tidak dapat berpangku tangan. Terbayanglah, di dalam otak Panjawi masa yang mengerikan akan berlangsung di Banyu Biru. Masa duka yang bersusun-susun, beban yang berat, serta usaha-usaha penyingkiran yang dilakukan oleh Lembu Soro atas orang-orang yang setia kepada tanah tercinta, dengan berbagai macam cara. Bahkan kalau perlu dengan mengadakan pembunuhan, akan ditambah lagi dengan pameran pembunuhan oleh pihak lain.
Yang dapat dipastikan orang-orang itu datang dari golongan hitam. Maka berkatalah penjawi dengan lantangnya, "Kisanak, dengan semua keteranganmu dan caramu menakut-nakuti kami dapat memastikan bahwa kalian datang dari daerah yang kelam, dari dunia yang penuh dengan noda-noda dan dosa-dosa. Kalian adalah orang-orang yang kami namakan golongan hitam, sebab hati kalian adalah hati yang berwarna hitam. Sekarang kalian mencoba menakut-nakuti kami dan rakyat kami, tetapi kami sama sekali tidak takut, sebab kami berdiri di atas kebenaran. Meskipun demikian, kami ingin menjelaskan kepadamu sekali lagi, bahwa sebenarnya lah keris-keris itu tidak ada pada kami, tidak ada di Banyu Biru. Karena itulah, baik kami maupun Debu Soro tak akan dapat mengatakan di mana keris itu disimpan." Kata-kata penjawi terpotong oleh suara tertawa yang mengerikan. Orang yang bermata serigala itu tiba-tiba menjadi buas. Matanya semakin lama semakin liar dan berwarna merah. Dengan marahnya ia berteriak, "Jangan mengigau, aku tidak peduli apakah kau menganggap aku orang-orang hitam, merah, hijau, atau apa saja. Tetapi kalau kau tetap berkeras kepala, kami akan melakukan rencana kami, dan mayat kalian akan kami sebarkan ke segenap sudut Banyu Biru." Juga Panjawi menjadi marah, wajahnya menjadi tegang dan berwarna darah. Bantaran dan Wanamerta kemudian segera mempersiapkan diri. Namun dalam ketegangan itu masih terdengar suara Kanigoro tenang. "Kisanak, apa yang akan kalian lakukan kepada kami adalah tanggung jawab kami dan kewajiban kami untuk melindungi diri. Tetapi agaknya kalian sama sekali belum mengenal kami, orang-orang Banyu Biru yang berjiwa jantan. Nyawa kami telah lama kami letakkan di ujung pengabdian kami. Karena itu sebaiknya kalian mempertimbangkannya sekali lagi." Kembali terdengar orang yang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa keras-keras seperti hampir gila. Dengan buasnya ia menjawab, "Apakah arti kejantanan orang Banyu Biru bagi kami? Selama darah kalian masih merah serta kalian masih belum dapat melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, maka kalian adalah korban-korban kami yang menyenangkan. Ketahuilah bahwa kami datang dari Nusa Kambangan mengemban tugas dengan kekuasaan penuh." Meskipun orang-orang Banyu Biru itu sudah menduga sebelumnya bahwa gerombolan itu adalah gerombolan hitam, namun hati mereka tergetar juga. Bahkan kemudian terdengar Maiso Jenar menyahut, "Apakah kalian anak buah ular laut?" "Nah," sahut orang itu, "kau pasti pernah mendengar kebesaran namanya. Dengan tangannya ia akan dapat menyapu bersih segenap isi Banyu Biru." Guman Maiso Jenar, "Agaknya pengetahuanmu terlalu sempit. Kau belum tahu betapa dahsyatnya tangan Ki Ageng Lembu Soro. Apakah artinya Joko Soko baginya? Barangkali kau juga belum mendengar tentang putranya yang bernama Sawung Sariti." Orang itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menjawab dengan kasarnya, "Omong kosong semuanya. Andai kata kau berkata benar, maka Kiai Nagapasa akan dapat menyelesaikan dengan sangat mudahnya." "Kiai Nagapasa?" ulang Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro hampir bersamaan. Orang itu tertawa kembali. Katanya, "Kau menjadi pucat seperti mayat mendengar nama itu." "Bagaimana aku menjadi pucat mendengar nama yang tidak berarti itu? Bahkan mendengar pun aku belum pernah," jawab Maiso Jenar. "Itu pertanda kepicikan pendengaranmu." Orang itu menjelaskan dengan bangga, "Kiai Nagapasa adalah nama ilmu pamungkas perguruan Nusa Kambangan. Dengan nama itu pula kami sebut orang yang memiliki dan mengembangkan. Ia adalah guru Joko Soko." Maiso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Agaknya benar-benar akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Kini yang berhadapan bukan saja tokoh-tokoh muda dari kalangan hitam, namun agaknya tokoh-tokoh tua. Guru-guru merekalah yang mengambil alih persoalan. Dalam sepintas, membayanglah di dalam angan-angan Maiso Jenar akan nama-nama Pasingsingan, Umbaran, Simarudra dari Lodaya, Bugel Kaliki dari Lembah Gunung Cerme, Suro Sarugi yang telah kehilangan kedua muridnya dari Rawa Pening, dan sekarang terdengar lagi sebuah nama Kiai Nagapasa. Namun di samping itu, ia menjadi puas karena pancingannya berhasil untuk mengetahui asal orang-orang itu. Melihat Maiso Jenar terdiam, orang itu mengangkat dadanya. Ia merasa bahwa orang-orang Banyu Biru itu menjadi ketakutan. Karena itu sekali lagi ia menggertak, "Nah, adakah kalian mau berkata tentang kedua keris itu setelah kalian mendengar nama-nama yang berdiri di belakang kami?"
Orang yang berwajah buas bermata serigala itu menjadi terkejut sekali ketika ia mendengar Maesho Jenar menjawab, "Sampaikan salamku pada Joko Soko apabila kau sempat pulang kembali." Dengan mata terbelalak, orang itu memandang Maesho Jenar seperti ingin menelannya bulat-bulat. Sikapnya yang seolah-olah menganggap Joko Soko tidak lebih dari dirinya menyebabkan orang bermata serigala itu marah bukan kepalang. Ia menganggap Maesho Jenar orang yang tak tahu diri. Dengan membentak-bentak ia berkata, "Ayo, mintalah maaf atas kelancangan mulutmu itu. Kalau tidak, kau akan mati dengan menderita." "Penderitaan bagi laki-laki bukanlah hal yang sangat menakutkan," jawab Maesho Jenar. Jawaban itu kembali sangat mengagetkan anak buah Joko Soko, sehingga dengan demikian ia sudah tidak merasa perlu untuk berbicara lebih banyak. Dengan lantangnya ia berkata kepada anak buahnya, "Kepung kelinci-kelinci yang tak tahu diri ini." Agaknya orang-orang Nusa Kambangan itu telah benar-benar terlatih dan berpengalaman. Sebab demikian mereka mendengar aba itu, dalam waktu sekejap mereka telah bergerak dengan cepatnya, membentuk sebuah gelang yang melingkari Maesho Jenar beserta keempat kawan-kawannya. Bersamaan dengan itu, ternyata Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi pun telah siap pula dengan keris di tangan kanan dan kendali kuda di tangan kiri. Tetapi Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro tampak masih tenang-tenang saja. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan bersama apakah yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba tampaklah Maesho Jenar tersenyum. Dengan sangat tenangnya, seolah-olah tidak terjadi apapun pada saat itu, ia berkata kepada orang yang berkulit hitam dan bermata serigala itu, "Kisana, apakah yang akan kalian lakukan?" Melihat ketenangan Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro, orang itu menjadi heran. Malahan kemudian ia merasakan betapa besarnya perbawa kedua orang itu. Namun demikian, untuk menutupi kekerdilan diri, ia berteriak lantang, "Aku akan melaksanakan kata-kataku, mencincang kalian dan melemparkan ke segenap sudut Banyu Biru." Maesho Jenar tertawa perlahan-lahan. Jawabnya, "Kau salah hitung. Kau akan melakukan pekerjaan itu di atas kampung halamanku, di sekitar sanak kandangku. Betapa tangguhnya kalian semua ini. Namun, apabila seseorang di antara para petani di sawah atau anak-anak yang sedang bermain melihat perkelahian ini, maka dengan memukul kentongan, mereka akan mengerahkan segenap penduduk Banyu Biru yang berjumlah ribuan orang untuk mengepung kalian. Dan justru kalianlah yang akan ditangkap oleh mereka. Meskipun demikian, kalian tak usah cemas bahwa kalian akan mengalami siksaan, apalagi dicincang. Sebab kami, penduduk Banyu Biru, mendasarkan watak kami kepada ketaatan. Kami mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang akan kami wujudkan dalam pengalaman kami dalam hidup sehari-hari." Perkataan Maesho Jenar itu ternyata berkesan di hati orang bermata serigala itu. Tampaklah wajahnya yang buas itu menjadi tegang. Alisnya seolah-olah bertemu satu sama lain di atas hidungnya yang besar. Dengan liarnya, ia memandang jauh-jauh ke sawah di sekitarnya, ke desa yang terdekat, dan ke segenap sudut dan persimpangan jalan. Pematang-pematang di sawah, pagar-pagar batu yang mengelilingi desa-desa terdekat, gunduk-gunduk padas di tepi jalan. Tiba-tiba di mata orang itu berubah menjadi orang-orang yang dengan cermatnya mengawasi segala gerak-geriknya. Apalagi ketika jauh-jauh dilihatnya beberapa orang, ya, orang yang sebenarnya sedang menggarap sawah. Hati orang itu tiba-tiba menjadi kecut. Apalagi kemudian Maesho Jenar berkata, "Kisana, jangan ganggu kami di tanah sendiri. Kalian hanya dapat datang kemari dalam saat-saat tertentu dan dalam jumlah tertentu. Tetapi kami berada di tempat ini di segala waktu, dan jumlah kami tak akan terhitung olehmu." Ternyata perkataan Maesho Jenar itu merupakan sebuah pukulan terakhir yang benar-benar tak terlawan oleh orang bermata serigala itu. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawannya menjadi gelisah oleh kata-kata Maesho Jenar itu. Maka tiba-tiba terdengarlah ia berteriak nyaring, dan bersamaan dengan itu ia menarik kendali kudanya untuk kemudian lari secepat-cepatnya meninggalkan Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro beserta Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi yang menjadi terheran-heran melihat peristiwa itu.
Melihat orang berwajah serigala itu dengan pucat berlari sejadi-jadinya diikuti oleh seluruh anak buahnya. Meskipun demikian, untuk kepuasan perasaan mereka, orang-orang Nusa Kambangan itu masih menggemakan ancaman. "Awaslah kalian orang-orang baju biru, aku akan datang pada waktunya dengan seluruh orang-orang kami." Gema ancaman itu memukul lereng-lereng bukit kecil yang banyak berserakan di sekitar daerah itu dan bergulung-gulung berulang beberapa kali. Namun Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro hanya tersenyum saja. Beberapa saat kemudian terdengar suara Wanamerta bergumam, "Angger, kenapa orang-orang itu dibiarkan saja pergi?" Maeso Jenar menoleh. Dengan tenang ia menjawab, "Kami berada di daerah yang tak kami kenal. Kami tidak yakin bahwa apabila kami bertempur melawan orang-orang itu, Lembu Soro akan membenarkan sikap kami. Kalau kejadian ini dianggapnya akan dapat membahayakan ketentraman Banyu Biru, maka ia dapat mempergunakan persoalan ini sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena itu sebaiknya kami menghindarkan diri dari segala peristiwa yang dapat merugikan perjalanan kami, meskipun kami nyata-nyata tidak memulainya." Wanamerta mengangguk-anggukkan kepala penuh pengertian. Demikian juga dengan Bantaran dan Penjawi. Perlahan-lahan mereka menyarungkan keris-keris mereka kembali. Kemudian rombongan itu meneruskan perjalanan perlahan-lahan. Tetapi dengan demikian mereka jadi tertunda untuk beberapa waktu. Namun demikian, sesuatu yang penting telah mereka alami, yaitu mereka tidak lagi dapat mengabaikan desas-desus tentang keberadaan kedua pusaka Demak di tanah pertikan Banyu Biru. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin rapatlah penduduk tanah pertikan itu. Dan dengan demikian, semakin banyak pula lah orang-orang yang melihat kedatangan Maeso Jenar, didampingi oleh seorang yang belum mereka kenal. Dan di belakang mereka berdua tampaklah Bantaran, Penjawi, dan tetua tanah pertikan itu, Wanamerta. Beberapa orang menjadi terharu karenanya. Dengan dada sesak, mereka melambaikan tangan mereka. Namun di antara mereka ada pula yang mengumpat di dalam hati, dan yang kemudian membenahi pakaian dan kekayaan mereka sambil menggerutu, "Kalau setan-setan itu lewat, akan celakalah darah kami ini. Kenapa perampok-perampok itu tidak mati disambar petir atau tertangkap pada saat mereka merampok?" Tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada seorang pun, meskipun kepada anak atau adiknya, sebab ia tahu benar bahwa pemuda-pemuda Banyu Biru memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap tanah mereka, serta sedang berjuang memulihkan hak tanah itu kepada tempat yang sewajarnya, laki-laki maupun wanita. Demikianlah ketika mereka muncul di alun-alun Banyu Biru, tampaklah dari rumah kepala daerah pertikan itu beberapa orang berdiri berjajar di depan regol halaman. Maeso Jenar tersenyum melihat sambutan itu. Agaknya seseorang telah melaporkan kedatangannya, sehingga Ki Ageng Lembu Soro dapat menyiapkan diri menyambut kedatangan mereka, meskipun wujud sambutan itu sendiri masih belum diketahuinya. Karena itulah, meskipun wajah-wajah mereka mengulum senyum segar, namun mereka tidak meninggalkan kewaspadaan sepenuh-penuhnya. Semakin dekat mereka dengan rumah kepala daerah itu, senyum Maeso Jenar menjadi semakin suram. Sebab ia menjadi semakin jelas bahwa di belakang orang-orang yang berdiri di regol halaman tampaklah ujung-ujung tombak yang berjajar-jajar rapat. Dan ketika Maeso Jenar melayangkan pandangannya ke sudut-sudut pagar halaman di ujung alun-alun sebelah menyebelah, tahulah ia bahwa halaman rumah kepala daerah pertikan Banyu Biru itu dijaga rapat sekali. Beberapa orang siap dengan senjata di tangan mereka. Maeso Jenar menoleh kepada Kebo Kanigoro. Agaknya orang itu pun sedang memperhatikan keadaan dengan seksama, lebih seksama lagi daripada Maeso Jenar. Sebab kecuali ia melihat ujung-ujung senjata yang gemerlapan karena cahaya matahari, juga karena ia sama sekali belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Karena itu sebagai seorang yang sudah cukup makan garam, maka untuk menghadapi setiap kemungkinan, ia perlu mengetahui keadaan di mana ia sedang berada. Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi pun melihat suasana itu. Hati mereka menjadi berdebar-debar.
Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam catatan Lembu Soro untuk dilenyapkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang pertama-tama. Dalam pada itu, mereka menjadi ragu. Apakah kedatangan mereka itu tidak hanya sekedar mengantarkan nyawa mereka? Dan bukankah mereka sudah mengusulkan kepada Maiso Jenar bahwa cara yang demikian itu sangatlah berbahaya? Tetapi mereka sudah berada di depan hidung Lembu Soro. Apapun yang akan terjadi harus mereka hadapi sebagai seorang jantan. Apalagi ketika mereka melihat Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro yang masih tetap tenang, meskipun wajah-wajah mereka menjadi bersungguh-sungguh pula. Rombongan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Beberapa orang yang berdiri di regol halaman itu pun telah mulai bergerak maju untuk menyambutnya. Dan yang paling depan dari mereka adalah Lembu Soro sendiri dan Sawung Sariti. Ketika mereka sudah lebih dekat lagi, segera Maiso Jenar menghentikan kudanya dan langsung meloncat turun diikuti oleh kawan-kawannya. Beberapa orang anak buah Lembu Soro segera berlari-larian menerima kuda-kuda mereka. Berbeda dengan pada saat Maiso Jenar berjumpa untuk pertama kalinya dengan Lembu Soro. Kali ini, kepala daerah Pertikan Pamingit itu menyambutnya dengan tertawa-tawa. Meskipun sikapnya yang sombong itu masih saja memancar dari wajahnya yang tengadah. "Marilah Adi Maiso Jenar," sambutnya. "Aku merasa bergembira sekali mendapat kunjunganmu." Maiso Jenar mengangguk hormat sambil menjawab, "Sebagai seorang yang pernah menerima kebaikan hati dari penduduk Banyu Biru, sesekali aku ingin menengoknya kembali." "Bagus, bagus," sahut Lembu Soro. "Marilah, kami persilahkan kalian masuk dan naik ke pendopo yang memang telah kami persiapkan untuk menyambut kedatangan kalian." Maka berjalanlah mereka beriring-iring naik ke pendopo yang sudah direntangi tikar pandan yang putih bersih. Pendopo yang 5 tahun lalu pernah dikenal pula oleh Maiso Jenar sebagai tempat untuk duduk-duduk menghirup hawa sejuk yang mengalir di sepanjang lereng-lereng pegunungan Telomoyo. Sebagai tempat untuk bermain-main Aryo Saloko bersama-sama dengan ayahnya, Ki Ageng Gajah Soro. Juga sebagai tempat untuk memulai memberikan dasar ilmu tata berkelahi dan dasar-dasar tempaan jiwa oleh Gajah Soro kepada putra tunggalnya, Aryo Saloko. Sekarang ia kembali berada di pendopo itu sebagai tamu yang membawa tugas berat dari anak Ki Ageng Gajah Soro untuk menyampaikan permintaan yang amat penting, yaitu haknya kembali atas tanah Pertikan ini. Setelah mereka melingkar di atas tikar pandan itu, mulailah Lembu Soro mengucapkan selamat atas kedatangan tamu-tamunya itu. "Adi Maiso Jenar, kami sekeluarga Banyu Biru dan Pamingit mengucapkan selamat datang kepada Adi bersama-sama dengan rombongan, kepada kawan Adi yang belum aku kenal, dan kepada Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi." Maiso Jenar mengangguk. Jawabnya, "Terima kasih Kakang. Mudah-mudahan segenap keluarga Pamingit dan keluarga Banyu Biru selamat dan sejahtera. Kecuali itu, perkenankanlah aku memperkenalkan kawanku ini. Ia adalah seorang putut dari Karang Tumaritis bernama Karangjati." Lembu Soro mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pernah mendengar nama tempat itu, Karang Tumaritis. Sebelum Lembu Soro ingat nama Karang Tumaritis, tiba-tiba terdengar Sawung Sariti menyela, "Aku pernah datang ke tempat itu. Karang Tumaritis tempat tinggal Panembahan Ismoyo, orang yang mengaku dirinya waskita, tetapi tak sesuatu pun yang diketahuinya." "Ya, kepada Panembahan itulah aku menghambakan diri," sela Kebo Kanigoro. Sawung Sariti memandang Kebo Kanigoro dengan sikapnya yang khusus. Seperti juga ayahnya, ia mewarisi sikap sombong, tetapi tiba-tiba sikapnya segera berubah. Ia melihat Kebo Kanigoro justru tidak di Karang Tumaritis, tetapi di Gedangan ketika ia pada saat itu membawa laskarnya bersama-sama dengan Simarudra, Bugel Kaliki, dan laskar sepasang uling dari Rowo Pening. Tetapi untuk sementara ia tidak berkata apa-apa dan berusaha untuk menghilangkan kesan perasaannya itu dari wajahnya. Sebab mau tidak mau, dan meskipun ia tidak sempat menyaksikan Kebo Kanigoro bertempur pada saat itu, karena ia sendiri segera terlibat dalam perkelahian dengan Aryo Saloko,
namun bahwa Bugel Kaliki, Simarudra tua dan Joko Soko dapat diusir dan malahan janda Simarudra terbunuh pula. Maka mau tidak mau kekuatan orang itu harus diperhitungkan, di samping kesaktian Maiso Jenar yang mengagumkan. Disusul kemudian berita kematian sepasang uling dari Rowo Pening. Kemudian setelah mereka tenang sejenak, kembali terdengar Lembu Soro berkata kepada Wanamerta, Bantaran dan Penjawi, Paman Wanamerta, Bantaran dan Penjawi, sudah lama rakyat Banyu Biru merindukan kalian. Kemanakah kalian? Kemanakah kalian pergi selama ini? Dan apakah keperluan kalian? Sebenarnya tenaga kalian sangat kami perlukan di sini untuk membantuku selama ini. Sambil mengangguk-angguk, Wanamerta menjawab, Anak Mas Lembu Soro, aku semakin lama semakin menjadi tua. Dan apakah arti hidupku ini bagi Banyu Biru kalau tidak dapat berbuat sesuatu untuknya? Karena itu, aku mencoba untuk menemukan putra anak Mas Gajah Soro, Aryo Saloko. Warna merah membersit di wajah Ki Ageng Lembu Soro. Namun segera ia berusaha untuk menenteramkan hatinya. Bahkan kemudian ia bertanya, seolah-olah ia sendiri mengharap kehadiran anak itu. Lalu adakah usaha Paman Wanamerta berhasil? Pangestu angger aku berhasil, jawabnya. Lembu Soro menarik nafas panjang untuk meredakan debar jantungnya. Kemudian ia berkata pula, aku tidak mengerti bagaimana Paman Wanamerta dapat bertemu dengan anak itu. Mudah saja anak Mas, jawab Wanamerta. Aku pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh cucu Sawung Sariti. Sawung Sariti menjadi gelisah, namun ia adalah anak yang cerdik, secerdik ayahnya. Maka dengan berpura-pura terkejut, ia menjawab, adakah Eyang Wanamerta pernah pergi ke tempat-tempat yang pernah aku kunjungi? Benar cucu Sawung Sariti, jawab Wanamerta. Dan menemukan Kakang Aryo Saloko? Sambil mengangguk puas, Wanamerta menjawab, benar cucu. Tiba-tiba Sawung Sariti menjawab sambil tertawa keras-keras. Katanya di sela-sela derai tawanya, hahaha, sayang Eyang, seperti aku juga mula-mula terjebak oleh suatu kecurangan yang hampir sempurna. Seorang anak muda yang sebaya dengan aku mengaku bernama Aryo Saloko. Darah Wanamerta tersirat mendengar jawaban itu. Juga Bantaran dan Penjawi, apalagi Maiso Jenar dan Kebu Kadinggoro. Wajah mereka segera berubah merah dan jantung mereka berdentam seperti guru yang menggelegak di dalam dada mereka. Bagaimanapun mereka mencoba menahan diri, namun terasa juga tangan-tangan mereka menjadi gemetar karenanya. Tetapi sebelum mereka dapat mengatur perasaan mereka, terdengarlah suara Lembu Soro. Adi Maiso Jenar, aku memang pernah mendengar tentang seorang anak muda menamakan dirinya Aryo Saloko. Tetapi aku belum pernah melihatnya. Sebagai seorang paman, aku pasti akan mengenalnya kembali meskipun sudah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu tak melihatnya. Aku sejak kanak-kanak tidak akan melupakannya. Namun perlu Adi ketahui bahwa seorang anak muda yang bernama Aryo Saloko itu pernah diketemukan mati terbunuh. Ia kehilangan pusakanya Kiai Banca dan sebuah peniti yang barangkali dari emas, serta timangnya bertetes intan. Sekali lagi sebuah petir seolah-olah meledak di dalam pendapa itu. Bahkan jauh lebih dahsyat dari cerita Sawung Sariti. Penjawi yang paling tidak dapat menahan diri dengan tergagap berteriak, bohong, semuanya bohong. Lalu suara Penjawi hilang tersumbat di kerongkongan, seolah-olah berjejal-jejal berebut dahulu, sehingga dengan demikian malah tak sekata pun yang muncul seterusnya. Mendengar kata-kata Penjawi yang terbata-bata itu, Lembu Soro tersenyum, senyum yang sangat menyakitkan hati. Tetapi kemudian ia berkata dengan ramahnya, jangan berprasangka yang bukan-bukan Penjawi. Aku sama sekali tidak bermaksud membohongi kalian. Tetapi sebaiknya kalian dapat mempertimbangkan kejadian-kejadian yang pernah berlaku. Kalian jangan membabi buta atas kesetiaan kalian kepada Aryo Saloko sebagai ungkapan kesetiaan atas tanah yang sama-sama kita cintai. Penjawi bukanlah orang yang dapat banyak bicara. Karena itu, semakin banyak yang akan diucapkan, semakin sulit kata-kata itu keluar dari mulutnya.
Demikian juga Bantaran yang hanya dapat mengingsar-ingsar duduknya dan meraba-raba hulu kerisnya. Wanamerta sendiri menjadi bingung. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan mendapat jawaban yang demikian. Sedangkan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, meskipun menjadi gelisah, mereka masih tetap pada kesadaran yang penuh. Karena itu, Maiso Jenar masih dapat berkata las-lasan, "Kakang Lembu Soro, apakah yang Kakang katakan itu merupakan pendapat Kakang Lembu Soro?" Lembu Soro mengernyitkan keningnya. Terhadap Maiso Jenar, ia harus berhati-hati. Karena itu, ia mempertimbangkan setiap kata-katanya dengan baik. Maka setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Adi, aku tidak mengatakan demikian, tetapi aku wajib mempertimbangkan setiap keadaan, supaya aku tidak meletakkan keputusan yang salah." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali, lalu katanya meneruskan, "Baik, kalau demikian, bagaimanakah kalau berita tentang kematian yang Kakang dengar itu salah?" Lembu Soro berpikir sekali lagi, baru ia menjawab, "Mudah-mudahan berita yang aku dengar itu salah, tetapi bagaimana aku tahu kalau berita itu tidak benar?" "Kakang akan tahu bahwa berita itu tidak benar setelah Kakang nanti dapat bertemu dengan Aryo Saloka," sahut Maiso Jenar. Lembu Soro tersenyum, katanya, "Bagaimanakah aku dapat percaya bahwa yang datang kemudian itu Aryo Saloka?" "Ia harus membawa tanda kebesaran Banyu Biru," jawab Maiso Jenar. "Dan bukankah Kakang akan dapat mengenal kembali kemenakan Kakang itu?" "Permainan yang bagus," potong Sawung Sariti. "Aku pernah bertemu dengan Paman Maiso Jenar di gedangan bersama-sama dengan anak muda yang menamakan diri Aryo Saloka, yang membawa tombak yang dinamainya Kiai Bancak." "Diam!" Tiba-tiba terdengar Bantaran membentak. Semua orang terkejut mendengar bentakan itu. Bahkan Bantaran sendiri terkejut. Sawung Sariti sama sekali tidak senang mendengar Bantaran membentaknya. Karena itu ia menjawab tajam, "Bantaran, kalau kau meminta aku sekali lagi, aku sobek mulutmu." Tetapi kata-kata bentakan itu sudah terucapkan. Sebagai laki-laki, Bantaran tidak mau dihinakan. Meskipun ia tahu bahwa Sawung Sariti bukanlah lawannya. Tetapi mati atas landasan kesetiaan kepada Banyu Biru adalah pengabdian yang didambanya selama ini. Dengan demikian, tiba-tiba menengadahkan dadanya sambil berkata, "Aku akan berbuat sekali, 2 kali, 10 kali lagi sesuka hatiku." Hampir saja Sawung Sariti meloncat kalau ia tidak ditahan Lembu Soro, yang agaknya kepalanya masih cukup dingin. Namun, kata-katanya sangat menyakitkan hati. "Sawung Sariti, adakah cukup berharga bagimu untuk menyentuh tubuhnya?" Sawung Sariti menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin memadamkan api yang berkobar-kobar di dalam dadanya. Namun dari matanya terpancarlah bara kemarahan yang tak terhingga. Maiso Jenar melihat keadaan berkembang ke arah yang tidak diharapkan, meskipun ia tidak dapat menyalahkan Bantaran, Wanamerta, maupun Penjawi. Ia sebenarnya sama sekali tidak menduga bahwa sampai sedemikian jauh keingkaran Lembu Soro dan Sawung Sariti terhadap kemenakannya serta sepupunya sendiri. Terhadap Kadang Tuo yang selalu bersikap baik kepada mereka, Gajah Soro. Maiso Jenar pernah mendengar cerita tentang hubungan mereka, Lembu Soro dengan Gajah Soro sebagai kakak beradik. Ia pernah mendengar bagaimana Gajah Soro sebagai saudara tua selalu melindungi dan membimbing adiknya dalam berbagai soal, dan banyak mengalah dalam berbagai hal. Namun akibatnya, kemajaan Lembu Soro itu menjadi berlebih-lebihan dan menelan Gajah Soro sendiri. Kalau sekali 2 kali, Gajah Soro pernah marah kepadanya adalah wajar, sebagai seorang kakak yang ingin melihat adiknya tidak berbuat kesalahan-kesalahan. Maiso Jenar berusaha untuk tetap memelihara suasana pertemuan itu agar tidak bertambah kusut, meskipun dadanya sendiri seperti hendak meledak. Maka berkatalah ia dengan setenang-tenangnya, seolah-olah tidak terjadi ketegangan sama sekali di dalam pertemuan itu. "Kakang Lembu Soro, baiklah kita berbicara mengenai beberapa soal yang penting. Biarlah kita singkirkan masalah-masalah kecil yang tidak berarti." Lembu Soro menelan ludahnya serta menggigit bibirnya. Ia kagum juga kepada Maiso Jenar yang dapat menguasai perasaannya dengan baik.
Tetapi ia sudah bertekad untuk menganggap bahwa Aryo Saloka sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Karena itu, Lembu Soro menjawab, "Baiklah Adi, aku tidak pernah menolak berbicara dengan siapa saja selama pembicaraan itu akan berguna. Berguna bagi Pamingit, bagi Baju Biru, dan berguna bagi kita semua." "Demikianlah harapan kami," sahut Maiso Jenar. "Kedatangan kami ini pun pada kepentingan Banyu Biru, bukan kepentingan kami sendiri." Lembu Soro tersenyum. Dengan penuh kesadaran akan kebesaran dirinya, ia menjawab, "Nah, katakanlah apa yang berguna bagi Banyu Biru itu." "Aku membawa tugas dari Angger Aryo Saloka untuk menyampaikan baktinya kepada Kakang Lembu Soro," sahut Maiso Jenar. Lembu Soro menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan mengerutkan keningnya, ia menjawab, "Adi Maiso Jenar, jangan mengada-ada. Kau bagiku adalah seorang yang pantas dihormati seperti Kakang Gajah Soro dahulu menghormatimu. Namun demikian, hormat kami pun mengenal batas. Sebagai kepala daerah pertigaan yang besar, yang terbentang dari Pamingit sampai Banyu Biru, aku harus bersikap baik, namun tegas dalam garis kepemimpinan. Karena itu, aku minta kepada Adi untuk tidak menyebut-nyebut nama Aryo Saloka, seorang yang telah tidak ada lagi." Maiso Jenar mengangkat dadanya seolah-olah ada sesuatu yang menyilang di dalamnya. Dengan sudut matanya ia melihat betapa wajah Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi sudah menjadi merah padam. Meskipun demikian, Maiso Jenar masih berkata, "Bukankah Kakang Lembu Soro tidak melihat sendiri seorang anak muda yang disebut bernama Aryo Saloka itu terbujur di tanah tidak bernafas lagi?" Perasaan tidak senang yang tajam terpercik di wajah Lembu Soro. Kemudian terdengarlah ia menjawab, "Aku tidak sempat untuk mengurusi masalah-masalah tetek bengek yang tidak berarti. Bukankah aku mempunyai petugas-petugas untuk keperluan itu? Kalau benar Kakang berbuat demikian, maka agaknya Kakang Lembu Soro telah berbuat suatu kesalahan. Persoalan Aryo Saloka bukanlah persoalan tetek bengek yang tak berarti. Aryo Saloka adalah putra kepala daerah pertigaan Banyu Biru yang berhak untuk menggantikan kedudukan itu apabila ayahnya berhalangan melakukan tugasnya," sahut Maiso Jenar yang sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dengus Lembu Soro. Wajahnya pun telah mulai semburat merah. "Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan kepada Adi bahwa aku tidak dapat mempercayaimu sejak perjumpaan kita yang pertama-tama. Sejak hilangnya pusaka Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabu Inten dari Banyu Biru." Dada Maiso Jenar benar-benar seperti dihantam linggis mendengar kata-kata itu, sehingga tidak sesadarnya ia menggertakkan giginya. Namun bagaimanapun juga dengan susah payah ia masih menahan diri dan berkata, "Kakang, aku tidak keberatan terhadap sikapmu kepadaku. Tetapi bagaimanakah seandainya anak muda yang aku namakan Aryo Saloka itu mendapat kesaksian dari segenap penduduk daerah pertigaan ini, dan mereka menerimanya sebagai Aryo Saloka yang sebenarnya?" Pertanyaan ini sekali lagi menggelisahkan Lembu Soro. Sawung Sariti pun tidak tahan lagi untuk membiarkan pembicaraan yang tak disukainya itu berlarut-larut. Maka ia pun kemudian menyela, "Ayah, apakah gunanya pembicaraan ini kita layani? Sebaiknya biarlah tamu-tamu kita ini kita persilakan berdiam diri dengan rendah hati, atau kalau perlu kita terpaksa memaksa mereka dengan cara kita." Maiso Jenar memandang Sawung Sariti dengan sudut matanya. Sekali lagi ia merasa muak melihat wajah itu. Wajah yang tampan dan bersih, namun di belakang wajah itu tersirat kelicikan hatinya. Tiba-tiba ia teringat kepada Joko Soko dari Nusa Kambangan. "Angger," kata Maiso Jenar kemudian, "biarlah kami berbicara secara orang tua. Sebaiknya Angger bermain-main saja di halaman daripada mencampuri urusan ini." Bara yang mula-mula berkobar di dada Sawung Sariti masih belum padam, ditambah dengan kata-kata Maiso Jenar yang cukup tajam itu. Maka semakin menyalalah hatinya. Tetapi sebelum ia menjawab, Lembu Soro telah mendahuluinya. "Adi Maiso Jenar, aku tidak mau membicarakannya lagi. Aku sudah memutuskan untuk menganggap Aryo Saloka telah mati, dan Kakang Gajah Soro pun telah dihukum mati di Demak sebagai akibat dari pengkhianatannya, meskipun aku telah berusaha untuk mencegahnya. Maaf Kakang,
Potong Maesho Jenar. Aku datang untuk membicarakannya, bukan untuk sekedar menghadap yang di pertuan di Banyu Biru sekarang. Cukup, potong Lembu Soro. Tidak ada yang perlu aku bicarakan. Maesho Jenar benar-benar tersinggung karenanya, ditambah dengan perasaan muaknya sejak bertemu dengan orang itu untuk pertama kalinya. Karena itu, ia menjawab lantang, "Kalau kau tidak mau berbicara, aku akan berbicara dengan rakyat Banyu Biru dan membuktikan kepada mereka bahwa Aryo Saloka akan berada di tengah-tengah mereka." Mendengar ancaman Maesho Jenar itu, Lembu Soro terperanjat. Tetapi kemudian ia pun menjadi marah dan menjawab, "Adi Maesho Jenar, akulah kepala daerah pertigaan ini. Akulah yang berwenang atas rakyat dan daerah ini. Tak seorang pun akan aku perkenankan melanggar wewenangku, apalagi kau. Ayah Soro Dipoyono pun tidak." Wanamerta mendengar kata-kata itu dengan dada yang berdentam-dentam. Telinganya serasa tersentuh api. Maka katanya lantang, meskipun ia langsung berhadapan dengan bahaya yang dapat saja merenggut jiwanya. "Anak Mas Lembu Soro, akulah yang mula-mula minta kepada anak Mas untuk mengawasi daerah pertigaan ini sepeninggal anak Mas Gajah Soro. Tetapi cerita tentang anak Mas Lembu Soro tak dapat ditutup-tutupi lagi. Cerita tentang hilangnya anak Mas Aryo Saloka yang untung dapat diselamatkan oleh anak Mas Maesho Jenar. Cerita tentang laskar yang anak Mas namakan Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang ingin membebaskan anak Mas Gajah Soro dengan menyerang pasukan dari Demak. Seterusnya cerita tentang hilangnya Pandan Kuning dan Sawung Rana." "Cukup!" teriak Lembu Soro. "Ternyata rambutmu yang telah memutih itu sama sekali tidak mencerminkan hatimu yang putih. Kau ingin melihat darah mengalir di Banyu Biru. Kalau dengan demikian kau akan dapat mengambil keuntungan, maka kaulah orang yang pertama-tama aku lenyapkan sekarang ini." Tak seorang pun yang dapat melenyapkan kenyataan yang telah terjadi, betapapun orang berusaha menutupi kebenaran dan penghapusan. Namun kebenaran itu tak akan lenyap, sanggah Wanamerta dengan berani. "Jangan menggurui aku," bentak Lembu Soro. "Aku tahu kau sudah berusia lanjut, tetapi jangan berlagak lebih pandai daripada orang-orang muda. Bagiku tidak akan ada tempat bagi kalian di Banyu Biru." Maesho Jenar sekali lagi mencoba untuk terakhir kalinya menempuh cara yang sebaik-baiknya bagi penyelesaian Banyu Biru. Katanya, "Ki Ageng Lembu Soro, mumpung segala sesuatu belum terlanjur, marilah kita tenangkan hati kita. Berilah aku kesempatan untuk menunjukkan kemauan kami yang sebenarnya, bahwa tak ada artinya pertentangan antara kita sama kita. Biarlah kita cari jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah kita." Lembu Soro mendengus, matanya benar-benar telah memancar merah bara. "Agaknya kaulah sumber dari keributan ini. Kau telah membuat seorang anak muda menggantikan kesempatan Aryo Saloka untuk kepentinganmu. Kau cari seorang anak muda yang mirip dengan anak itu. Kau ajari dia menyebut aku paman dan menyebut nama ayahnya Gajah Soro. Kau ajari dia menuntut hak atas Banyu Biru." "Ki Ageng Lembu Soro," potong Maesho Jenar, "demi kehormatan kita masing-masing, jangan katakan yang bukan-bukan." "Nah," jawab Lembu Soro berapi-api, "bukankah kau takut melihat kenyataan itu? Kenyataan bahwa permainan kotormu telah aku ketahui. Kau telah benar-benar tersesat. Kalau tanggapanmu itu jujur, maka kau yang benar-benar telah berdiri di atas alas yang gelap, yang sama sekali tidak dipancarkan oleh kebijaksanaan." "Cukup!" teriak Lembu Soro dengan gemetar. "Jangan membuat aku kehilangan kesabaran." Maesho Jenar adalah seorang jantan, seorang perwira yang tak mengenal surut. Ketika ia mendengar teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan itu, bagaimanapun sabarnya ia menjadi marah pula. Karena itu, ia pun kemudian menjawab lantang, "Kakang Lembu Soro, kalau kau berbicara atas hak, maka akulah yang memegang hak sekarang ini atas Banyu Biru. Aku telah menerima wewenang langsung dari Kakang Gajah Soro sejak Kakang Gajah Soro meninggalkan daerah ini. Akulah yang mendapat tugas darinya untuk mengamankan Banyu Biru dan putranya, Aryo Saloka. Akulah sekarang yang mempunyai kewajiban untuk mengatur Banyu Biru berdasarkan dan bersumberkan wewenang yang diberikan oleh Kakang Gajah Soro. Karena itu, jangan mencoba membatasi usahaku memulihkan pemerintahan di Banyu Biru." Lembu Soro telah benar-benar kehilangan pengamatan diri.
Tiba-tiba ia berkisar maju dekat-dekat di muka Maisojenar. Sambil menuding wajahnya, Lembu Suro berkata, "Kau adalah orang yang paling berbahaya bagi Banyu Biru. Kau adalah sumber bencana sejak hilangnya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Aku telah menasihatkan kepada Kakang Gajah Suro untuk menangkapmu, tetapi ia tidak mau. Dan sekarang ketika kau hadir kembali ke daerah ini, tersebarlah desas-desus bahwa keris itu berada di Banyu Biru. Bukankah itu jelas? Jelas bahwa kau yang telah mencuri kedua pusaka itu." Maisojenar tiba-tiba juga kehilangan pengamatan diri ketika tangan Lembu Suro masih berada di depan wajahnya. Tiba-tiba dengan kerasnya ia memukulnya ke samping, dan kemudian dengan cepatnya, secepat getaran cahaya, ia meloncat turun dari pendopo dan berkata kepada Lembu Suro dengan marahnya, "Lembu Suro, aku adalah laki-laki seperti kau." Lembu Suro pun kemudian meloncat tak kalah cepatnya. Dengan wajah yang bengis, ia berdiri berhadapan dengan Maisojenar. Sementara itu Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi pun segera berloncatan, dan tiba-tiba mereka sudah bersiap untuk bertempur. Dalam pada itu, setiap laskar Banyu Biru dan Pamingit yang berada di halaman itu segera mendesak maju, dan dalam waktu yang singkat mereka telah mengepung pendopo itu. Apalagi ketika kemudian Lembu Suro berkata lantang kepada mereka, "Hai laskar Banyu Biru, selamatkan daerahmu dari orang-orang yang ingin merampas milikmu, sebab mereka masih belum melupakan beberapa tahun yang lalu. Mereka hampir menyincang kau ketika mereka menyadari bahwa kau telah mencuri pusaka-pusaka yang dengan susah payah diusahakan oleh Kakang Gajah Suro. Tetapi Kakang Gajah Suro terlalu baik hati kepadamu." Laskar Banyu Biru dan Pamingit itu pun kemudian semakin mendesak maju, dan tiba-tiba terdengar di antara mereka suatu teriakan, "Bunuh!" Maisojenar memutar tubuhnya seperempat lingkaran. Dengan kaki renggang, ia menghadapi setiap kemungkinan. Ketika dilihatnya laskar di sekitarnya semakin mendesak maju, ia pun berteriak kepada Lembu Suro, "Aku adalah orang terakhir yang mendapat kepercayaan Kakang Gajah Suro." Lembu Suro menyahut keras, "Omong kosong." Tetapi Maisojenar tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan lantang ia meneruskan kata-katanya, "Kalau ada di antara kalian laskar Banyu Biru benar-benar laskar Banyu Biru, dengarlah kata-kataku. Kalau kalian menyerang aku, adalah sama saja kalian menyerang Gajah Suro yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengasuh dan mengamankan putranya, Aryo Saloko. Dengan demikian, kalian telah melupakan diri kalian sendiri sebagai pengawal-pengawal setiap Banyu Biru. Siapakah yang telah bekerja sepenuh hati untuk Banyu Biru? Siapakah yang telah membangun tempat-tempat ibadah yang tersebar di 4 penjuru Banyu Biru? Siapakah yang telah menggali parit-parit untuk sawah-sawah kalian? Dan siapakah yang paling bersedih hati pada saat Banyu Biru dilanda oleh arus kejahatan dari gerombolan hitam dan menelan banyak korban beberapa tahun yang lalu? Dan siapakah yang telah mempertaruhkan dirinya bagi ketentraman rakyat Banyu Biru ketika pasukan dari Demak datang ke tempat ini karena desas-desus dan fitnah atas kebersihan hati rakyat Banyu Biru, di samping kesetiaannya kepada Panji-Panji Gula Kelapa yang pernah dibelanya mati-matian? Siapa? Dan siapakah di antara kalian yang pada saat itu ikut serta dengan Gajah Suro dan hampir saja terjadi perlawanan terhadap Demak? Siapa? Dan apakah yang kalian lakukan sekarang? Kalian telah mengingkari diri kalian dan kesetiaan kalian atas tanah ini. Lembu Suro tidak mau mendengar Maisojenar berkata terus. Dengan penuh kemarahan, ia berteriak, "Jangan dengarkan orang ini mengigau di tengah hari, dan jangan biarkan ia mengelabui mata rakyat Banyu Biru. Nah, karena orang itu tidak mau menutup mulutnya, adalah tugas kalian untuk menyumbatnya." Beberapa orang Pamingit semakin merapatkan kepungan mereka, tetapi beberapa laskar Banyu Biru menjadi ragu-ragu. Tiba-tiba mereka ingat jelas, seperti baru kemarin saja terjadi. Ki Ageng Gajah Suro segelar sepapan dengan gelar perang Gajah Meta menyongsong kedatangan pasukan Demak dalam gelar Cakra Byuha. Jelas tergambar kembali dalam ingatan laskar Banyu Biru ketika pasukan Demak mengubah gelarnya menjadi gelar Garuda Melayang.
Diingat pula oleh mereka bagaimana Gajah Suro menjadi gemetar ketika dilihatnya panji-panji yang berwarna gula kelapa melambai-lambai di atas ujung pasukan Demak. Pada saat itulah mereka melihat Gajah Suro menyerahkan putranya Aryo Saloka kepada orang itu, orang yang bernama Maeso Jenar yang sekarang berdiri di hadapan mereka. Karena itulah, ketika orang-orang Pamingit bergerak maju, mereka tetap berdiri di tempat, seolah-olah terpaku di atasnya. Dengan demikian, tanpa dibuat terjadilah dua lingkaran pasukan di halaman itu. Pasukan Pamingit yang semakin mendesak maju, dan di luar lingkaran itu berdirilah dengan bimbang pasukan Lembu Soro yang semula berasal dari Laskar Banyu Biru, yang tidak banyak mengerti tentang mereka sendiri dan tentang tanah mereka. Sedangkan orang-orang Pamingit yang menjadi semakin rapat itu pun kemudian ragu ketika mereka melihat Maeso Jenar siap dalam siaga tempur. Di sampingnya, berseberangan di tiga penjuru, terlihat Wanamerta yang tua, Bantaran yang kokoh, dan Penjawi dengan wajah yang tegang namun penuh keikhlasan. Mereka memegang keris masing-masing, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi kemudian mereka menjadi sadar akan tugas mereka ketika mereka melihat Lembu Soro dengan wajah berapi-api berdiri bertolak pinggang di dalam lingkaran itu. Apalagi ketika kemudian Lembu Soro tidak sabar lagi, tiba-tiba dengan suara berdesing menakutkan mencabut pedangnya, pedang yang tidak berukuran lumrah. Melihat pedang itu, hati Maeso Jenar benar-benar melonjak didesak oleh kemarahannya. Agaknya Lembu Soro telah benar-benar ingin membunuhnya. Karena itu tiba-tiba ia bersiap dalam sikap terakhir. Apabila pedang itu ternyata benar-benar terayun ke arahnya, maka ia harus dalam waktu sesingkat-singkatnya memukul kembali. Sebab kemudian ia harus bertempur melawan jumlah yang besar. Dan apa yang ditunggunya benar-benar terjadi. Dengan suara berdesir panjang, pedang itu terayun deras sekali menyambar lehernya. Tetapi Maeso Jenar telah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu dengan lincahnya, ia merendahkan diri dan meloncat ke samping. Dalam pada itu, Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi segera berloncatan merenggang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sedang ujung-ujung tombak yang rapat berjajar di sekitar mereka telah menunduk mengarah ke dada mereka. Maeso Jenar pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Ia merasa bahwa tidaklah mungkin baginya bersama-sama dengan kawan-kawannya yang hanya berjumlah 5 orang itu bertempur melawan segenap laskar yang berada di halaman itu. Yang diantaranya ada orang-orang seperti Lembu Soro, Sawung Sariti, bahkan mungkin akan ikut campur pula Ki Ageng Soro di Poyono. Karena itu ketika pedang Lembu Soro dengan derasnya menyambar di atas kepala Maeso Jenar, segera ia tegak di atas satu kakinya dan hampir saja ia menyalurkan segenap kekuatannya pada sisi telapak tangan kanannya dalam wujud ilmunya yang luar biasa, Sosro Birowo. Beberapa orang berloncatan mundur, sedangkan Lembu Soro sendiri menjadi cemas. Ia tidak bisa berbuat lain daripada segera mempersiapkan dirinya atas lambaran ilmu saktinya, lebur seketi. Tetapi tiba-tiba melontarlah sesosok tubuh memasuki lingkaran itu, dan dengan tenang berdiri di depan Maeso Jenar, menepuk kedua pundaknya dan berkata lirih, "Tenangkan hatimu Maeso Jenar, ilmumu sekarang adalah jauh lebih dahsyat daripada 5 tahun yang lalu." Kata-kata itu bagi Maeso Jenar seolah-olah setetes embun di atas relung-relung hatinya yang membara. Apalagi ketika ia melihat wajah orang itu yang dengan senyum kecil memandangnya seperti seorang kakak dengan penuh kasih sayang. Maka tiba-tiba pandangan Maeso Jenar jatuh di tanah di depannya. Maeso Jenar menjadi malu kepada diri sendiri dan kepada Kebu Kanigoro, orang yang telah membawanya kembali ke alam kesadaran. Apalagi ketika Kebu Kanigoro berbisik, "Bukan demikian maksud kedatanganmu kali ini, Maeso Jenar." Maeso Jenar yang masih tertunduk itu berdesis perlahan-lahan, "Maafkan aku, Kakang. Aku kehilangan kesadaranku ketika Lembu Soro menyerangku." "Angkatlah wajahmu," Kebu Kanigoro meneruskan,
dan lihatlah siapa yang berdiri di depan Lembu Soro itu. Ketika Maesa Jenar mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Lembu Soro, ia menjadi terkejut. Di depan orang itu telah berdiri seorang tua yang sudah berambut putih dan berjenggot putih, memandangnya dengan mata sayu suram. Tanpa disengaja, Maesa Jenar segera membungkuk hormat sambil berkata dengan takjimnya, "Baktiku untuk Paman Surodipoyono." Orang tua itu mengangguk pula. Jawabnya, "Salamku untukmu, Maesa Jenar, dan untuk kalian yang datang bersamanya." Kebo Kanigoro masih belum memutar tubuhnya. Ia masih menghadap kepada Maesa Jenar. Dengan berbisik ia bertanya, "Nah, bukankah kau sudah mengenalnya? Apakah orang itu ayah Lembu Soro?" "Ya," jawab Maesa Jenar perlahan. "Aku mengaguminya. Ia pasti seorang yang sakti, menilik geraknya yang luar biasa," guman Kebo Kanigoro sambil membalikkan diri, dan kemudian membungkuk hormat pula. Dengan wajah yang masih sesuram semula, Surodipoyono berkata, "Aku menyesal bahwa sesuatu yang sama-sama tak kita kehendaki telah terjadi." Dengan suara yang dalam, Kebo Kanigoro menjawab, "Demikianlah pula kami. Mudah-mudahan hal-hal yang tak dikehendaki itu tidak terulang kembali." Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian pandangan matanya berkisar kepada Penjawi, Bantaran, dan kemudian Wanamerta. "Adi Wanamerta, apakah kau sehat-sehat saja selama ini?" Wanamerta menjadi terharu mendengar sapaan Surodipoyono itu. Surodipoyono baginya adalah seorang pemimpin yang pada masa-masa menjalankan tugas menjadi kebanggaannya. Kebanggaan seluruh daerah Pertikan yang dulu disebut Pangrantunan. Karena itu dengan hormat ia menjawab, "Kakang, sebagaimana Kakang agaknya aku pun selamat. Demikian juga anak-anak Banyu Biru yang pergi bersamaku." Surodipoyono menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia melihat berkeliling, matanya menjadi bertambah suram. Ia melihat dua lingkaran di halaman itu, Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Banyu Biru di lingkaran kedua. Masing-masing masih erat memegang senjata mereka. Bagi Surodipoyono yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah Pertikan itu, melihat peristiwa itu dengan sedih. Apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu. Perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru, dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang. Kemudian kepada Lembu Soro ia berkata, "Lembu Soro, bukankah lebih baik kalau kau persilahkan tamumu ini duduk kembali? Dan bukankah lebih akrab kalau kau jamu tamu-tamu ini dengan sekedar pelepas haus, daripada kau suguhkan kepada mereka pameran kekuatan yang tak berarti?" Lembu Soro tidak begitu senang mendengar kata-kata ayahnya, tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu, ia hanya dapat menggigit bibir, sehingga sekali lagi Surodipoyono berkata, "Lembu Soro, persilahkan tamumu duduk kembali." "Baik, ayah," jawabnya singkat. Tetapi Lembu Soro masih belum mempersilahkan tamu-tamunya. Malah kemudian ada sesuatu yang dicarinya. "Sariti, Sariti," panggilnya. "Ya, ayah," jawab Sawung Sariti masih duduk di tangga pendapa. "Kemarilah." Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi bibirnya masih menyeringai kesakitan, sehingga ketika Lembu Soro melihatnya, ia menjadi terkejut. "Kenapa kau?" Sawung Sariti tidak menjawab, hanya matanya saja yang membentur wajah kakeknya. Lembu Soro kemudian tergopoh-gopoh datang kepadanya, dan sekali lagi ia bertanya, "Kenapa kau?" "Kakek," jawab Sariti singkat. Lembu Soro menoleh kepada ayahnya. Kemudian ia bertanya, "Kenapa dengan Sariti, ayah?" "Ah," jawab Surodipoyono sambil mengerutkan keningnya, "aku hanya mencegahnya bermain-main dengan tombak." Semua mata segera tertuju kepada Sawung Sariti. Ia menjadi tidak senang ketika seolah-olah dirinya menjadi tontonan. Tetapi ia tidak segera dapat berdiri dan pergi dari tempatnya. Kakinya terasa sakit bukan main, bahkan seolah-olah tidak dapat digerakkan sama sekali. Sedang tangannya menjadi kesemutan dan gemetar. "Ayah," kata Lembu Soro dengan nada menyesal, "apakah ayah akan membiarkannya demikian?"
Surodipoyono perlahan berjalan mendekati cucunya. Dengan sareh ia berkata, "Sariti, lain kali janganlah kau berbuat hal-hal yang berbahaya." Sawung Sariti hanya mengangguk-anggukkan kepala, meskipun hatinya mengumpat tidak habis-habisnya. Ia hanya dapat menyeringai dan berdesis-desis ketika kemudian Ki Ageng Surodipoyono mengurut punggungnya. Bersambung ke halaman 951.